dalam rangka pengetahuan atau upgrade pengetahuan lah pada akhirnya ya. Semoga ini bisa menjadi peluang dan juga penambahan dan peningkatan daripada pengetahuan sebelum-sebelumnya, dan paling pasti mudah-mudahan menjadi semakin berani untuk melakukan dakwah insyaallah ya. Bismillah. Dan selanjutnya bismillah, yang kedua adalah kami persilakan kepada Bapak Rusdi Amin untuk bisa menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Izin berdiri Ustaz. Silakan. Peserta, para pelaksana semuanya, semoga Allah merahmati kita sekalian. Untuk membicarakan tentang retorika dakwah. Retorika dakwah pada prinsipnya berdakwah adalah melaksanakan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, saya tidak bisa terjemahkan karena kita sudah paham terjemahannya. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu aw la yusikanna Allahu iqaban min 'indi." Ayat disampaikan dengan ucapan atau perkataan yang disebut dengan dakwah bil lisan, ceramah-ceramah yang hari ini kita laksanakan pelatihan tentang itu, ceramah-ceramah, khutbah, pidato dan semacamnya. Yang kedua adalah dakwah dengan perilaku-perilaku terpuji yang disebut dengan dakwah bil hal. Idealnya adalah dakwah itu menggabungkan keduanya, bicara dengan lidah dan memberi contoh atau menunjukkan melalui perilaku-perilaku terpuji kita. Itu dakwah, baru dakwah itu bisa benar-benar efektif. Untuk bisa meraih keberhasilan dalam dakwah bil lisan ini harus ada teknik atau cara tertentu. Salah satu di antara teknik atau cara itu yang disebut dengan retorika dakwah. Retorika dakwah. Apa itu retorika? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa retorika itu adalah kemampuan berbahasa yang efektif. Retorika itu adalah kemampuan berbahasa yang efektif dan atau keterampilan atau seni dalam berbicara. Jadi retorika itu seni. Kita bicara retorika berarti kita bicara tentang keterampilan dan seni dalam berbicara. Dan ini sangat mempengaruhi sukses tidaknya seseorang dalam menyampaikan ceramah atau dakwah bil lisan itu. Teori-teori tentang retorika, banyak sekali buku tentang retorika. Kalau kita mengkaji teori-teori tentang retorika, kita akan mendapati ada beberapa unsur utama dari retorika itu. Ada beberapa unsur utama dari retorika. Saya menyebutkan 6. Yang pertama bakat, kedua kemampuan, kemampuan berbahasa yang baik, keterampilan berbicara, seni berbicara,
karakter pembicara. Yang kelima adalah emosi atau rasa. 6. Emosi atau rasa. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, banyak orang kalau bicara retorika, orientasinya atau anggapannya adalah bagaimana kita kalau ceramah itu suara kita naik turun, suara panjang pendek temponya, nadanya sedang naik turun. Sebenarnya dimensi retorika bukan hanya itu cuma salah satu saja. Paling tidak, padahal ini cuma 6 dari sekian banyak unsur utama dalam retorika. Bakat, kemudian kemampuan berbahasa yang baik, keterampilan berbicara, seni berbicara, karakter pembicara. Penting Pak, karena kalau orang yang karakternya keras, itu jadi orang bicara itu tergantung karakter. Kalau dia keras, berapi-api, itu berarti karakter orang itu adalah orang yang keras. Orang yang lembut, cenderung dalam bicara, termasuk dalam pidato atau ceramah, itu lembut dan datar. Jadi kita termasuk dalam kategori mana, masing-masing kita tahu karakter kita seperti apa. Tapi bisa juga kombinasi dengan Anda, dari kedua-duanya dikombinasi. Bapak dengar pidato Pak Anies Baswedan di Monas waktu Palestina. Semua orang tahu Pak Anies itu, saya sendiri kaget kok ini Pak Anies kan selama ini yang orang tahu digambarkan sebagai orang yang lembut dalam bicara, datar. Tapi coba Bapak lihat beliau pidato di Monas. Gak ada orang yang membayangkan Pak Anies bisa bicara dengan gaya orator yang begitu luar biasa. Berarti gabungan antara karakter pada diri seseorang itu kelihatan. Apalagi nanti akan saya jelaskan juga bagaimana kita retorika kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kita ketika kita bicara. Kita berhadapan dengan siapa, kondisi audiensnya seperti apa, itu mempengaruhi retorika kita. Hari ini saya tidak bicara dengan gaya bicara seperti lazimnya saya ceramah, tapi saya bicara sebagai lazimnya orang bicara di sebuah forum. Itu beda Pak. Saya ceramah di Masjid At-Tin misalnya, berbeda dengan gaya ceramah saya hari ini. Karena Bapak ceramah di khotbah Jumat di At-Tin yang jamaahnya puluhan ribu orang, itu nggak boleh pakai gaya bicara lembut seperti ini. Karena Bapak tahu sendiri mimbarnya saja, jarak antara mimbar dengan jamaah itu kan jauh. Orang saya kalau dari mimbar itu nggak kelihatan tuh yang dekat pintu. Jadi kita nggak bisa pakai gaya bicara yang datar, yang lembut. Masing-masing ada situasi itu, ada gaya, cara, dan tekniknya tersendiri. Bahkan bapak-bapak yang bagus ceramahnya, khotbahnya bagus, kemudian yang ceramah atau khotbah atau pidatonya bagus, termasuk pembaca berita yang bagus di televisi, atau bapak kalau punya kanal YouTube dan punya pidato atau ceramah di YouTube, itu yang bagus bicara di YouTube-nya, kemudian yang pintar menulis, yang bagus baca puisi, itu disebut dengan orang yang punya bakat bahasa. Ini perlu saya sampaikan, selama ini kalau kita ngomong bakat, orang yang pintar main bola, orang yang pintar nyanyi, itu bakat. Enggak, dulu sebelum tahun 84 orang mengetahui bakat hanya mencakup aspek-aspek kelebihan di bidang itu saja. Tahun 1984 ke sini itu ada teori yang ditemukan oleh pemikir yang bernama Profesor Dr. Howard Gardner. Lalu beliau mengembangkan teori yang disebut dengan multiple intelligences. Teori multiple intelligences itu mengajarkan bahwa bakat itu sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas. Orang-orang yang jago pidato, yang pintar bicara, itu orang-orang yang diberikan bakat oleh Allah yang disebut dalam teori multiple intelligences dengan kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Bapak pikir Cristiano Ronaldo itu tidak berbakat?
tidak punya Cristiano Ronaldo tuh bukan semata-mata bakat karena pintar main bola. Kalau dalam teori multiple intelligence itu disebut dengan kecerdasan kinestetis jasmani. Jadi orang yang cerdas kinestetis jasmani itu olahragawan. Nah, kalau bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian masuk kategori orang cerdas bahasa. Cerdas bahasa. Kalau tidak punya bakat, nggak bisa, sulit. Kita maju ke depannya, Bapak, saya persilakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma badu aja. Selesai. Gak maju-maju, amma badu aja. Belum tampil udah gugup. Karena itu bakat kita harus, jadi sebenarnya gampang, dibilang gampang-gampang susah lah. Bakat itu kan berawal dari minat pada orang yang berbakat bahasa. Cuma kuat rendahnya berbeda-beda, Pak. Tingkat-tingkatnya tidak sama satu dengan yang lain. Kalau orang seperti Allah Yarham Al-Ustaz Kiai Haji Zainuddin MZ, itu orang yang bakat bahasanya sangat kuat. Sangat kuat. Dominasi bakat bahasa di dalam diri beliau itu luar biasa. Sehingga mendengarkan ceramah almarhum Kiai Zainuddin itu kan saya berguru pada beliau kebetulan. Makanya Ustaz Fikri Haikal ngomong ke saya, Kiai, ana minta tolong apa yang antum belajar dari Abah almarhum, apa itu cara atau materi, tolong jangan dihilangkan. Yakni beliau berharap itu menjadi jariyah yang mengalir kepada almarhum. Sehingga saya sampai sekarang dalam ceramah saya masih sering pakai kadang-kadang, walaupun nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan itu. Jadi pertama ini, jadi sebenarnya ini bagian dari bakat, ini bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi retorika yang efektif. Jadi retorika yang efektif itu ada prinsip, Pak. Jadi kita bicara retorika yang terbaik itu ada prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip pertama ini saya agak lompat dikit. Prinsip pertama adalah ada empat dari sekian banyak itu ada 4 prinsip yang saya mau perkenalkan. Pertama adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi retorika yang efektif atau retorika yang berkualitas. Ada faktor-faktor. Jadi faktor itu pertama adalah bakat. Saya sudah sampaikan. Bakat, orang yang berbakat bahasa, ini bakat bahasa itu juga aspeknya luas. Bapak bisa mendapati almarhum Profesor Dr. Harun Nasution itu kalau menulis luar biasa. Kita ketika kuliah dulu kan belajar teologi Islam, buku-buku karangan beliau itu kan ada, kalau di mata kuliah dasar itu kan ada Islam ditinjau dari berbagai aspeknya dan semacam itulah. Prof. Harun Nasution itu kalau menulis luar biasa, tapi kalau bicara Bapak ngantuk. Bapak kalau yang pernah diajar Profesor Harun Nasution itu pasti tahu sekali. Prof. Harun itu kalau menulis luar biasa, tapi beliau kalau bicara lama pasti orang tidak akan kuat mengikutinya, karena beliau bukan orator atau pembicara yang baik. Jadi bakat bahasa beliau itu hanya di bidang menulis, dan kuat di menulis, lemah di bicara. Kita juga begitu, Pak. Penceramah banyak hebat, dia orasinya bagus, retorikanya bagus, tapi dia tidak bisa menjadi seorang penulis yang baik. Ada teman saya seorang ustadz, dia bilang, anak kalau nulis 1 halaman sebulan itu gak jadi-jadi. Karena memang gak ada bakat di situ. Gak ada bakat di situ. Nah, ada orang yang dominan atau kuat bakat bahasanya di bidang bicara, tapi lemah di bidang menulis. Ada orang yang bakat bahasanya kuat di bidang menulis tapi lemah di bidang bicara. Tuh, Prof. Harun ada termasuk orang yang kuat dalam menulis, lemah dalam bicara. Yakni orang yang dalam bicara retorikanya nggak bagus. Tapi ada juga orang yang mengkombinasi dua-duanya, Pak. Dan sukses. Kiai Zainuddin kuat dalam bicara, lemah dalam menulis. Nah, saya agak tahu sedikit tentang itu, makanya beliau kan sampai wafat gak punya buku. Punya buku. Saya suka kata-kata itu bukan mengubah ayat, tidak, tapi itu ungkapan dari almarhum Profesor Mustafa Yaakob, mantan imam besar Masjid Istiqlal.
Itu beliau di pesantren As-Sunnah, beliau selalu memberitahu kepada santrinya, la tamutunna illa wa antum katibun. Ya, maksudnya jangan mati sebelum kecuali kalian menjadi penulis atau bisa menulis. Karena tulisan buku itu legacy, warisan. Jadi saya selain bicara, saya senang menulis. Saya alhamdulillah sampai sekarang sudah menulis kurang lebih 40 judul buku lebih. Satu diterbitkan di Malaysia. Sebenarnya menulis itu bagi saya awalnya karena saya merasa ada bakat untuk itu. Kalau saya agak unik Pak, saya hidup di musik lama Pak Ustaz. Jadi saya makhluk Allah yang diberikan kelebihan walaupun tidak terlalu hebat. Tapi kalau kita dakwah, kita punya kelebihan musik atau seni itu kan mempengaruhi juga dalam dakwah. Saya lama jadi penyanyi Pak. Nyanyi lama sejak remaja, saya bergabung dengan grup band musik, kemudian terjun ke dakwah. Tapi dalam dakwah itu juga saya senang meluangkan waktu menulis buku. Menulis bagi saya adalah menambah kosakata yang sangat banyak. Nanti akan saya jelaskan kalau kaitan dengan itu. Kemudian mendokumentasi pikiran produk-produk pemikiran atau ide-ide yang muncul bisa kita dokumentasi. Yang ketiga memang tema-tema yang dalam tulisan itu membantu kita dalam dakwah. Makanya dai yang penulis itu ketahuan. Saya bisa menilai dai yang suka menulis apa enggak. Oh ini enggak pintar menulisnya, maka bicaranya tidak sistematis. Kalau dai yang suka menulis ketahuan dia bicara sistematis, pakai pointers 1, 2, 3 karena menulis ya begitu. Gitu. Nah, tapi tidak semua orang. Ada yang Kiai Zainuddin almarhum, Allah berikan kelebihan bicara yang luar biasa. Menurut saya sampai sekarang belum ada gantinya. Ustadz Abdul Somad luar biasa. Tapi dari segi retorika bicara Ustadz Zainuddin belum ada yang menggantikan beliau. Terus ada yang bisa menggabungkan dua-duanya Pak. Kalau di tingkat internasional itu namanya Profesor Dr. Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah yarham. Beliau setelah ketika masih hidup kan digelari pemimpin para dai sedunia. Jadi dai-dai sedunia itu pemimpin. Saya suka menonton video-video YouTube yang menampilkan beliau. Subhanallah. Kalau di Indonesia juga ada almarhum Profesor Hamka, itu termasuk mempunyai kelebihan di dua bidang ini bersama-sama. Kalau yang sekarang masih hidup juga banyak, masih ada. Kalau Prof. Nurholis kuat di tulisan, di bicara sebagus cuma di kalangan terbatas. Kalau di intelektual, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, Allah yarham, bagus di bicara, bagus di tulisan. MH Ainun Najib itu bagus di bicara, bagus di tulisan. Kemudian Profesor Quraisy itu bagus di bicara tapi datar. Jadi Prof. Quraisy agak susah kalau diminta bicara di lapangan terbuka, tapi kalau di forum terbatas beliau bagus karena memang gaya bicaranya seperti itu. Nah, jadi bakat Pak, pertama bakat, yang kedua adalah kemampuan berbahasa, dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi retorika dalam dakwah itu kemampuan berbahasa Pak. Karena tadi saya katakan kemampuan berbahasa itu salah satu unsur penting dari retorika. Orang kalau ceramah bahasanya bagus, kita yang dengar juga enak Pak, betul. Nah, enak banget. Dan kemampuan berbahasa itu meliputi banyak aspek. Pertama, mengetahui dan menerapkan tata bahasa yang benar. Saya berulang kali kalau pas lagi nggak ada jalan suka salat Jumat di satu masjid, itu saya sangat sering dengar khotib, ya Allah, seringkali saya dalam hati kecewa kenapa salat di sini, maksud saya kenapa salat di sini, atau khatibnya kenapa seperti ini gitu. Jadi tata bahasanya amburadul Pak. Dan kita harus akui banyak kita orang Indonesia tata bahasa kita orang misalnya saja. Mungkin kita menganggap tidak masalah ketika berkata, misalnya kita pidato khotbah atau berkata, para jamaah sekalian, kalau kita mau sukses, jadilah orang yang banyak membaca buku-buku. Salah nggak kalimat itu? Salah. Kalimat itu sepintas bagi orang awam kedengarannya nggak salah, tapi tidak tepat seperti itu. Sebab dalam tata bahasa atau yang disebut gejala bahasa, kalau ada kata banyak
maka kata sesudahnya tidak perlu diulang 2 kali, karena banyak sudah menunjukkan lebih dari 1. Sehingga kalau kita menyerukan, hei anak-anak muda, kalau kalian mau maju, jadilah orang yang banyak membaca buku. Cukup mengatakan membaca banyak buku-buku itu tidak merusak, hanya secara tata bahasa tidak seperti itu. Atau kita mengatakan kita harus maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Kedengarannya nggak ada masalah, tapi masalahnya adalah kalau sudah ada kata maju nggak usah ada ke depan, karena tidak ada orang maju ke belakang. Kalau sudah ada kata mundur nggak usah lagi ada ke belakang, karena mundur pasti ke belakang. Kita harus naik ke atas, nggak ada orang naik ke bawah. Kita jangan turun ke bawah, nggak ada orang turun ke atas. Disinilah kemampuan berbahasa membuat bicara kita menjadi indah, atau sebaliknya tidak indah. Kemampuan berbahasa itu pertama. Yang kedua, pertama tata bahasa yang baik. Ini kewajiban kita para dai, para khatib, para penceramah. Selain kita menunjukkan bagaimana kita cinta pada bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua, menguasai kosakata yang banyak dan luas. Penceramah hebat itu orang-orang yang menguasai kosakata yang luar biasa. Jadi kadang-kadang ada yang tidak ada ayat hadis, dia cuma mempermainkan kata-kata saja. Karena memang dia menguasai kosakata yang sangat banyak. Dan kalau kita menguasai kosakata kan kita nggak perlu cari-cari di tengah-tengah bicara kita. Kalau kosakata kita kurang, kita dalam bicara kan cari-cari lagi. Makanya dalam bicara banyak kata apa namanya. Seorang muslim itu harus cinta pada agamanya, peduli pada sesama saudaranya, harus mau berbagi dengan orang lain. Apa namanya? Kan saya sudah dengar ada orang apa namanya. Jadi orang yang itu pengaruh karena kosakata yang terbatas, tapi yang utama adalah karena terbatasnya penguasaan terhadap materi ceramah yang akan dia sampaikan. Tapi kosakata itu bisa, terutama bahasa Indonesia, dan lebih bagus lagi kalau bisa ditambah dengan bahasa asing, Arab atau Inggris. Nah, yang ketiga, menguasai aspek-aspek kebahasaan yang lain. Indahnya seorang ceramah itu kalau dia bisa menyampaikan ceramah dengan tadi bahasa yang sudah saya sampaikan, dan juga aspek kebahasaan yang lain. Misalnya, menguasai dan menghafal pantun. Itu pemanis ceramah, benar Pak? Sampai ada ustadz saking hafalnya pantun yang sangat banyak digelari ustadz pantun. Ada ustadz Taufikur Rahman, ustadz pantun, dan beliau sangat ahli dalam pantun. Saya baru ini beliau memang makanya digelar ustadz pantun. Ada ustadz yang sebutannya ustadz ngacir. Saya lagi belum tahu alasan beliau disebut Ustadz ngacir itu apa, belum tahu Pak. Kalau Ustadz Taufikur Rahman karena menguasai pantun, Ustadz ngacir itu mungkin selesai ceramah langsung mungkin ya. Nah, ada Ustadz yang saking kurus badannya dan mukanya kayak pemain sinetron dulu, Haji Tile, makanya beliau dipanggil Ustadz Tile, padahal nama aslinya adalah Nur Fadilah. Asli bagus. Memang saya kemarin habis tabligh akbar bersama beliau di satu acara maulid, oh benar memang kurus benar di orangnya. Tapi rokoknya kuat, rokoknya Pak Ustaz gitu. Nah jadi sebutan, jadi enak Pak kalau kita tergantung audiens, jangankan orang-orang awam, orang-orang intelek aja kalau Bapak pakai pantun dia senang, Apalagi ada sekarang kan terkenal tuh pantun janda ya, Mukawam corona kan gitu ya. Budaya yang mana Tuhan senangi, budaya yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi, janda yang putih berambut panjang gitu. Terus kalau sekarang pilih janda sama gadis aja ada ilmunya Pak. Jadi Pak Kiai nggak usah sampaikan. Kalau pilih janda caranya seperti Muqaddam El Corona ngajarin itu, tapi kalau gadis pendiam lain lagi. Iya kan beda itu Pak Ustadz kan, jangan dulu, janganlah diganggu,
biarkan saja dia duduk tenang-tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Enak banget kalau gitu. Jadi saya kemarin tampil akbar maulid itu sama Ustaz Tile. Ustaz Tile kan datangnya telat banget, masya Allah. Ibu-ibu dari habis subuh udah kumpul, mana yang karena panas. Dan saya kan persiapkan diri karena saya pas berpulang kegiatan dakwah ke Maluku Utara, persiapkan materi setengah jam perkiraan. Begitu selesai atau belum selesai, terpilih udah datang. Subhanallah, 1 jam bicara dia belum muncul. Pas kebetulan MC-nya alhamdulillah Ustaz Agus Idwar, karena beliau nyanyinya bagus, seorang grup personilnya senada. Jadi saya bilang, Ustaz Agus dia MC, Ustaz Antum nyanyi dulu dah, saya udah nggak sanggup nih sambil Masya Allah. Jadi Bapak ya, itu masalah. Tapi kalau kita punya pengetahuan tentang itu sangat membantu Pak. Mengetahui itu tidak banyak saya membicarakan, waktu kita terbatas. Jadi 3 aspek pantun kita kuasai bagus Pak. Aspek kebahasaan yang lain, peribahasa. Kalau kita waktu di pesantren kita belajar mahfuz, gitu, apa? Atau Bapak kalau hafal Al-Hikamnya Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari, wah itu lebih bagus lagi itu Pak. Bahasanya agak rumit tapi bagus. Kuasai itu aspek bahasa. Jadi orang retorikanya bagus, tergantung bahasa. Saya alhamdulillah menjalani dakwah sudah kurang lebih 40 tahun, sejak usia 20 tahun. Jadi dari akumulasi pengalaman dakwah sekian banyak, saya mulai dari waktu ke waktu ke evaluasi. Oh, gaya ini nggak cocok menghadapi orang seperti ini. Oh, ini nggak cocok. Kalau ibu-ibu seperti apa? Itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, saya tidak menjelaskan itu terlalu rinci, itu cuma saya sebutkan saja. Nah, yang ketiga, setelah mampu berbahasa secara baik, kemudian ketiga melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara fasih. Bapak sependapat dengan saya pasti bahwa salah satu keindahan dalam ceramah atau bicara adalah apabila kita mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan fasih. Kita dengar khutbah, kalau makanya saya dengar di TV, misalnya saya sebut nama tanpa bermaksud ghibah, tapi saya apresiasi pada beliau Ustaz Yahya Waloni. Itu menurut saya kalau ceramah nggak usah menyebut ayat Al-Quran, karena beliau memang karena dasarnya mu'alaf dan tadinya pendeta, dan proses belajar tentang Islam masih butuh waktu sangat lama. Maka dalam ceramah-ceramah beliau saya dapati banyak ucapan Al-Quran atau bacaan Al-Quran, pelafalan Al-Quran yang sangat tidak fasih. Jadi kalau saya dalam hati nggak usah pakai ayat lah, kalau yang nggak ngerti sih nggak ada masalah. Kalau kita ngerti kita terganggu baca ayat yang nggak fasih. Nah, seorang penceramah kalau bicara mengutip melafalkan ayat dan hadis secara fasih, yang mendengarkan akan merasa sangat senang. Jadi keindahan itu juga termasuk pada kefasihan atau fasahah dalam membaca, apalagi menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak. Menghafal ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak itu membantu sekali. Dulu Bapak kalau hafal ayat, kita Bapak insya Allah saya yakin semua banyak hafal ayat Al-Quran dan hadis. Tinggal pasang satu topik kan tinggal lempel, tapi harus ada visualisasi. Jadi saya kalau ceramah visualisasi dulu Pak, kalau nggak sempat bikin naskah atau catatan, visualisasi. Melihat itu ada dua macam, ada melihat fisik, ada melihat batin. Melihat batin itu bahasa ilmunya disebut visualisasi. Hari ini saya khotbah apa, bikin tema, terus larinya kemana nih? Larinya kemana? Nyambungnya kemana? Kenapa bisa gampang? Karena bahan mentahnya sudah ada. Bahan mentah itu adalah hasil dari hafalan terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat Al-Quran dan hadis yang kita hafal berfungsi untuk menguatkan penjelasan. Yang kedua, untuk menjadi acuan atau dasar untuk menjelaskan topik tertentu atau tema tertentu yang ada pada ayat atau hadis tersebut. Bapak misalnya hadis At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
At-Tirmidzi. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Kita kutip ayat itu aja sudah bicara bisa 2 jam. Hadis itu aja, Tirmidzi. Pakai hadis itu aja bisa jalan. Pertama, kita harus menjelaskan dulu apa itu yang disebut dengan cerdas dan apa itu orang cerdas, apa ciri-ciri kecerdasan. Setelah itu kita jelaskan bahwa apa itu, bagaimana mengendalikan nafsu, apa itu nafas. Saya kapan-kapan Bapak bisa kaji lebih jauh, karena saya dalam banyak kesempatan saya membicarakan atau membahas tema tentang tazkiyatun nafas. Ada satu kajian ini kajian kita bersama. Nafas itu sebuah eksistensi tersendiri, dan kita tahu manusia itu roh dan jasad. Tapi Quran menyebut nafas. Nafas itu eksistensi tersendiri atau ciptaan tersendiri, atau dia sebenarnya adalah hasil daripada interaksi antara roh dengan jasad. Ya sebenarnya jasad, nafas itu apa? Dia ciptaan tersendiri selain jasad dan roh, atau dia bukan ciptaan tersendiri? Jadi bagaimana wujudnya terjadinya nafas? Kita bahas itu aja. Terus beramal untuk kehidupan setelah mati. Amal itu apa? Bagaimana amal yang menolong setelah mati? Sudah hadis yang pendek itu di dalam sudah ada tema bahasan yang bisa kita kembangkan. Dan terakhir tentang kematian. Kematian itu Masya Allah, kematian itu saja. Bapak baca Al-Quran kadang-kadang mati itu sebutan berkaitan dengan mati ada aja. Kadang ada wafat dan ada maut. Apa ini berbeda atau berkaitan antara satu dengan yang lain? Nah, orang bisa membahas itu atau membicarakan itu dengan baik kalau dia menguasai hafalan Al-Quran dan hadis bagus, dan juga ditambah dengan pengetahuan agama secara luas dalam, apalagi ditambah dengan pengetahuan umum Pak, itu sangat membantu. Orang kalau saya Ustadz Abdul Somad aja fenomena sekali. Saya kalau dengar ceramah beliau memang bahan mentahnya. Kalau Prof. Quraisy itu saya menyebut bahan-bahan Prof. Quraisy itu dalam sebuah kebun besar. Kebun besar itu namanya Tafsir Al-Misbah. Jadi beliau kalau karena Al-Misbah adalah karya beliau, jadi beliau bicara tinggal ambil di mana aja, kalau pohon apa atau tanaman apa yang mau diambil, di kebun besar. Ustaz Abdul Somad, kita doakan beliau sehat panjang umur. Subhanallah, saya salut. Bahasa saya gini, saya kejar Abdul Somad pakai pesawat tempur, gak terkejar. Pertama ya saya sudah tua, usia sudah sekarang beralih ke anak saya. Ustaz Abdul Somad sudah jauh sekali, dan beliau ceramah begitu hebat karena wawasan pengetahuan. Insya Allah kalau kita punya itu, tidak hanya pengetahuan agama tapi juga pengetahuan yang bersifat umum. Bapak misalnya menjelaskan sekarang kenapa umat Islam selalu kalah dari Yahudi misalnya gitu. Atau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang Nabi bersabda potongan hadisnya, antum yawma idzin katsir walakinnakum butha'un ka butha'is sayf. Ketika itu kalian banyak, tapi kondisi kalian hanya bagaikan buih yang hanya terbawa aliran air. Sekarang Bapak kalau mau menjelaskan hadis ini sangat bagus kalau dibantu pengetahuan berapa jumlah umat Islam di dunia yang Bapak tahu, berapa jumlah penduduk Yahudi di dunia yang kita tahu, berapa penganut Kristen di dunia. Itu kan menopang hadis Nabi tadi. Jadi kita tidak hanya menjelaskan hadis, tapi ada pengetahuan umum yang menopang. Kenapa? Apa buktinya Nabi mengatakan ketika itu kalian banyak? Memang kita banyak, 2 miliar umat Islam di seluruh dunia pada saat ini, kurang lebih 2 miliar. Mohon izin Pak, Bismillahirrahmanirrahim. 2 miliar, bandingkan Yahudi di seluruh dunia itu cuma 15,2 juta orang, data terbaru tahun 2023. Dari 15,2 juta orang penganut Yahudi itu, yang tinggal di Israel hanya tidak cukup 50%. Kurang lebih 7 juta dari penganut Yahudi tinggal di Israel. Dari total penduduk negara Israel itu nggak sampai 10 juta. Nggak sampai 10 juta orang. Jadi Bapak yang unik, Israel itu penduduk muslimnya, warga negara beragama Islamnya 1,6 juta orang. Israel. Jadi penganut agama Israel terbesar itu ada 3.
Pertama Yahudi, kurang lebih 7 juta orang. Kedua Muslim, 1,6 juta orang. Ketiga Kristiani, nggak sampai 1 juta orang. Data terbaru. Masya Allah. Jadi padahal kita dari 15,2 juta orang itu di Israel sendiri kurang lebih 7 juta, dan di beberapa negara lain yang terbanyak adalah di Amerika, kurang lebih 7 juta orang, sedikit lebih banyak daripada penduduk Yahudi yang beragama Yahudi, penduduk Israel yang beragama Yahudi. Nah, hal pengetahuan umum seperti ini, jadi misalnya kalau negara Eropa di dunia yang terbanyak penduduk muslimnya adalah Prancis, 5,7 juta orang. Kalau Jerman 5,5 juta orang, Amerika 3,9 juta orang, kalau Inggris 2,7, Italia 2,9 juta orang penduduk muslimnya. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang senang bola, kan kita batasan Israel pemain timnas bolanya banyak yang muslim. Prancis kan Pak? Prancis itu kenapa dia pemain timnas bolanya lebih banyak muslim? Karena dia memang muslim yang paling banyak. Penduduk muslimnya negara Eropa itu adalah Prancis, 5,7 juta orang. Kayaknya pemain muslimnya banyak, mulai dari Zinedine Zidane yang aslinya dari Aeroda Islam, ada Frank Ribery yang mu'alaf, ada Nicola Anelka yang mu'alaf, ada siapa lagi Pak? Mbappe itu mama Islam, papa Kristen. Tapi dia sentimen agamanya nggak terlalu kelihatan. Kalau Karim Benzema yang tadinya di Madrid sekarang sudah main di Al Ittihad, menyusul. Jadi ini retorika Pak. Jadi Bapak kalau punya pengetahuan umum itu sangat membantu retorika, apalagi Bapak berhadapan orang-orang suka bola. Jadi Benzema pindah ke Al Ittihad itu kan menyusul Cristiano Ronaldo yang sudah lebih dulu pindah ke Al Nassr dari Manchester United dengan gaji per bulan 3 triliun. Baru susul yang lain-lain lagi, ada Sadio Mane dari Munchen pindah ke Al Nassr juga, kemudian ada Neymar yang sekarang lagi cedera yang pindah dari PSG ke Al Hilal. Nah itu yang saya maksud, retorika itu akan indah kalau kita ada pengetahuan umum, karena kita kadang-kadang menghadapi orang-orang suka bola. Saya kalau yang undang sesuai kesenangannya, wah enak banget tuh, biasa honor jadi 2 kali lipat. Jadi itu pengetahuan. Kemudian sekali Pak, waktu saya ini Masya Allah ada jam 11. Boleh tambah dikit Pak Ustaz, saya 15 menit lagi, jam 11. Jadi kemudian pengetahuan umum, biasakan Pak, tolong membiasakan diri menyiapkan materi ceramah sebelum ceramah Pak. Saya beberapa kali itu dengar khotbah, kayaknya khotibnya nggak punya persiapan. Mungkin karena kesibukan lain, perbiasakan diri sebelum ceramah mempersiapkan materi. Saya ini materi hari ini saya persiapkan dari 1 minggu. Karena memang kebiasaan saya nggak suka orang tiba masa tiba akal. Cuma memang agak berat karena kemarin saya ceramah di Masjid Istora Senayan, materi yang diminta apa, bukan kalau materi diminta sama kan saya cuma hafal 1 aja. Saya bilang, waduh materinya lain nih. Nah hari Sabtu materinya lain nih, besok subuh materi yang diminta lain lagi di Bintara tuh. Saya bilang Masya Allah. Nah tapi karena kita sudah jauh sebelum itu sudah membaca, kan tinggal kita ambil aja di dalam satu bagian materi, satu susunan yang kita gabung-gabung, Insya Allah. Nah kemudian kemampuan retorika terbaik itu dipengaruhi juga oleh pengalaman berdakwah. Ada kemampuan itu kan, kalau Bapak baca Stephen Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People, beliau mengatakan kemampuan itu kan hasil dari pembiasaan diri, dan pembiasaan itu adalah hasil dari kebiasaan, itu hasil dari pengulangan. Kita kalau sudah jam terbang dakwah tinggi, insya Allah retorika bagus kan. Satu waktu kalau kita baru mulai memang namanya baru belajar, tapi makin lama makin banyak jam terbang kita, retorika kita akan semakin bagus dalam berdakwah. Kemudian prinsip kedua,
dalam retorika efektif itu adalah, atau meraih retorika efektif adalah mampu dan cepat beradaptasi dengan tempat dan kondisi ketika kita menyampaikan ceramah. Retorika kita dalam ceramah itu dipengaruhi kemampuan kita beradaptasi, Pak. Bapak ceramah di masjid yang jemaahnya ribuan, pasti gayanya beda dengan masjid yang jemaah-jemaahnya cuma ratusan orang. Beda, Pak. Beda. Dan tadi Atin puluhan ribu, kalau musyawarah Kelapa Gading itu 5.000 jamaahnya. Sama dengan Masjid Raya Pondok Indah, lebih 5.000. Kalau di Pondok Indah malah udah ditulis di mimbar 15 menit. Dan tidak boleh ceramah apa saja di Masjid Pondok Indah itu nggak bisa bikin lucu. Harus serius. Bukan hanya khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kita serius itu wajar. Tapi ceramah apapun nggak boleh bikin lucu di sana. Sudah dipatok seperti itu. Ada tulisan, nggak boleh bikin lucu. Tuh. Jadi, ya, jadi ini juga Pak, saya bilang Ustaz Tino ini kalau ceramah di masjid itu agak susah dia tuh, agak susah karena bawaan beliau kan udah begitu baru jalan aja udah lucu gitu, baru naik panggung aja udah lucu apalagi bicara gitu. Sementara di banyak tuh ada beberapa tempat yang nggak bisa kita. Sebenarnya menurut saya sih bisa lucu, tapi lucunya yang rasional, yang intelek. Karena lucu yang intelek kan ada juga bahan-bahan. Cuma jangan sampai kita harus membedakan diri kita dengan pelawak. Jangan sampai orang dengar ini Ustaz atau pelawak gitu kan. Bahwa Ustaz bikin atau yang segar supaya orang terhibur itu nggak ada salahnya. Cuma jangan berlebihan aja. Jadi mampu menyesuaikan jamaah masjid yang besar kecil itu gaya kita juga beda. Kemudian apa, menyesuaikan kondisi yang kita hadapi. Misalnya sholat Jumat kita khotbah banyak yang tidur. Pengalaman ya Pak ya. Tuh kalau di masjid perkantoran tuh paling, kalau masjid-masjid saya masjid-masjid besar itu kayak Atin, saya jarang lihat orang tidur, apa mungkin jaraknya antara mimbar. Tapi kalau masjid yang rata kayak Al Musyawarah Kelapa Gading atau Masjid Pondok Indah itu kan mimbarnya rata di lantai. Tapi saya relatif nggak lihat, tapi ada masjid, saya nggak sebut masjidnya, itu begitu naik mimbar orang udah tidur. Sampai ada yang bercanda, ada orang dari kampung datang ke Jakarta diajak salat Jumat sama saudaranya, belum azan dia udah tidur, yang dari kampung ini. Begitu qomat dia belum bangun, dibangunin baru bangun, dibangun sama saudaranya. Dia pas ngomong gini, Pak, ini masjid aneh ya, masjid kok nggak pakai azan. Kata saudaranya, yang aneh bukan masjid, kamu yang tidur. Kamu belum azan udah tidur, kamu belum bangun. Itu berasa. Tapi ada di satu masjid itu, masya Allah, udah. Pantangan saya kalau lagi khotbah lihat orang tidur, pantangan saya. Caranya bagaimana? Power suara. Jadi bukan berteriak, beda Pak. Kalau meningkatkan power suara, ibarat kalau pengeras suara kita volumenya kita. Jadi kalau Bapak mau tinggikan, ini semua ada ilmu Pak. Jadi kalau meningkatkan power suara tanpa berteriak-teriak itu keluarnya dari perut. Dari perut. Saya belajar ini karena saya di musik lama, jadi orang penyanyi itu kan ada suara yang keluar dari perut. Jadi dia tidak kelihatan berteriak, tapi power. Jadi saya kalau lihat orang tidur, sampai kalau nggak kuat, belum lama saya di Maluku Utara, udah orang saya udah tegur macam-macam, nggak bangun-bangun juga. Ada yang datang ke belakangan di pintu masjid ngobrol, masya Allah. Jadi saya bilang kalau kayak gitu, tapi kadang-kadang kalau ada niat pengen bikin lucu biar yang tidur bangun, tapi jangan bikin rusak orang. Gara-gara membela satu orang, yang lain malah bikin rusak ibadahnya. Jadi itu perlu penyesuaian. Siapa yang Bapak hadapi ketika ceramah? Seperti bapak-bapak, hamba-hamba Allah, saudara-saudara saya pada saat ini, ya, karena memang kita bicara. Tapi kalau kita ceramah di tempat-tempat ceramah, kan kadang kita menghadapi orang dewasa yang terpelajar, yang well educated. Mereka tuh butuh. Jadi kayak kalau saya punya jadwal di masjid Pondok Indah, saya tanya dulu yang kemarin ceramah siapa gitu. Kalau disebutnya yang kemarin ceramah profesor doktor siapa, saya menyesuaikan. Karena orang udah terbiasa dengan materi seperti itu, pendekatannya bagaimana. Nah kemudian yang dihadapi siapa? Anak SMP. Saya pernah diminta oleh teman gantiin ceramah di satu tempat, satu sekolah TK.
Saya pikir wah ini paling siapa yang saya audiens atau zamannya kayak apa Ustaz? Guru-guru sama orang tua. Subhanallah. Begitu sampai di lokasi anak-anak TK, ampun dah, matilah saya dulu. Kita mau ngomong anak TK, kalau guru TK kan udah tahu angle-nya apa anak-anak dimasukin. Nah kita kan nggak pernah ngadapin anak kayak gitu. Anak TK kita ngadapin gimana kita bicara dengan yang baik untuk mereka. Tapi karena sedikit banyak ada pengetahuan tentang pendidikan, ya udah anak TK kan kita ajak nyanyi-nyanyi, kita perlancar hafalan-hafalan doanya, sambil kalau kita mau tidur baca doanya bagaimana? Allahumma barik lana bima razaqtana. Wah, saya bilang itu doa orang mau tidur baca doa makan karena dia masih lapar. Anak-anak, insya Allah, Bapak dalam ceramah pasti menghadapi situasi yang berbeda. Ibu-ibu nggak bisa kasih yang berat-berat, ngajak salawat, maka bagus hafal salawat macam-macam, bikin yang lucu-lucu. Nah, itu kita hadapi. Kemudian Pak, dalam retorika dakwah, kalau Bapak menyampaikan atau menceritakan satu kisah, tolong cara menceritakan kisah itu dengan cara berkisah yang benar, yang baik. Jangan menceritakan kisah seperti kita membaca buku datar. Misalnya satu hadis, suatu ketika Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Hurairah, saya kalau baca kisah cara saya seperti itu Pak. Saya suka mengadopsi caranya Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Saya tidak lihat syiahnya, urusan dia kalau syiahnya. Kalau saya lihat cara, karena dia memang ahli komunikasi yang menulis buku tentang retorika. Jadi kalau Kang Jalal kalau menyampaikan kisah kan seperti itu. Satu ketika Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW, dan Abu Hurairah melihat Rasulullah sedang salat sambil duduk. Abu Hurairah menunggu sampai Rasulullah selesai melaksanakan salat, yakni salat sunnah. Setelah salat Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, tadi saya lihat Tuhan salat sambil duduk. Apa Tuhan sakit ya Rasul? Rasul berkata, ya Abu Hurairah, saya tidak sakit. Itu cara kita menyampaikan kisah. Abu Hurairah bertanya lagi, lalu kenapa Tuhan salat sambil duduk ya Rasul? Nabi berkata, saya lapar ya Abu Hurairah. Laparlah yang membuat saya salat sambil duduk. Mendengar ucapan Nabi, Abu Hurairah langsung menangis berdinang air mata. Nabi berkata, ya Abu Hurairah, janganlah menangis. Sungguh kelaparan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada rasa lapar yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi menceritakan kisah juga ada caranya. Atau Bapak bisa lihat dalam Tabaqat Al-Kubranya Ibnu Sa'ad, atau Al-Wafanya Ibnu Jauzi, atau Dalail An-Nubuwahnya Al-Baihaqi, kisah tentang menjelang Nabi wafat. Bahwa ketika Nabi menjelang wafat, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, nanti kalau Tuhan sudah wafat, siapa yang menyalatkan jenazah Tuhan? Atas pertanyaan para sahabat ini, Nabi pun menangis. Sahabat ikut menangis. Lalu Nabi mengatakan pada para sahabat, tenang. Nanti kalau saya sudah wafat, kalian sudah memandikan jenazahku dan mengafankan jenazahku, letakkan jenazahku di tempat tidurku ini, di dekat kuburku, di dalam rumahku. Itu jadi bahasa Pak, permainan bahasa juga di situ tuh. Jadi orang yang dengar, oh ya bagaimana. Jadi lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda pada para sahabat, setelah itu keluarlah kalian beberapa saat, karena yang pertama kali akan menyelatkan jenazahku adalah kekasihku malaikat Jibril alaihissalam, lalu malaikat Mikail, lalu malaikat maut beserta pasukan-pasukannya dari para malaikat. Setelah itu masuklah kalian secara bergantian dan salatkanlah jenazahku dan doakanlah aku. Sampaikan salamku kepada sahabat-sahabatku yang tidak hadir pada hari ini. Sampaikan salamku kepada umatku sampai pada hari kiamat. Jadi ini juga pengalaman saya, ini juga harus latihan Pak. Cara mengisahkan satu cerita atau kisah. Karena kita dengan mengisahkan kisah dengan cara yang baik, itu kita membawa pendengar itu ke dalam kisah itu. Kita melibatkan pendengar itu, jamaah itu ke dalam kisah yang kita sampaikan. Nah, terakhir
para jamaah banyak sekali, tapi terakhir aja kalau mau punya kualitas retorika atau retorika efektif, retorika terbaik, kita perlu belajar dari para dai sukses, retorika dari para dai sukses atau para penceramah sukses. Belajar tujuannya apa? Pertama, untuk menjadikan retorika mereka sebagai model untuk ditiru. Jadi ada orang kan yang ceramah meniru 100% Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu namanya menjadikan retorika Zainuddin sebagai model untuk ditiru. Gak apa-apa. Itu bagus. Yang kedua, kita belajar retorika para dai sukses ini untuk mengambil inspirasi, tidak meniru tapi untuk ambil inspirasi bagaimana mengembangkan retorika kita sendiri yang terbaik. Dan yang ketiga, tujuannya adalah membuat komparasi, perbandingan. Kalau dengan retorika si A, si B, saya sendiri melakukan evaluasi retorika saya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Insya Allah kita, kalau saya pribadi itu suka mengambil inspirasi, bahkan meniru. Jadi ketika bicara di lapangan terbuka, kayak Zainuddin MZ. Ketika kita ceramah di ruangan yang kecil seperti ini, bagus pakai caranya Profesor Quraisy atau Profesor Dr. Hamka. Terus kita kombinasi antara yang kita lihat yang terbaik, the best dari retorika para dai yang terkenal itu. Saya kira demikian para jamaah hamba-hamba Allah, berbagi kita pada kesempatan ini mengenai retorika dakwah, mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Sebenarnya nanti saya bisa share ini lalu catatannya ke Ustaz Arhan ya, bahkan masih ada sampai besok ya, ntar akan sempat dikulang terus bagi-bagi, siapa tahu bermanfaat insyaallah. Terima kasih para ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, kita sama-sama sudah mendengarkan dari retorika dakwah ini bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Setiap para dai itu ada setiap dai. Tadi kalau bilang setiap ada para. Setiap dai harus memiliki kemampuan yang originalitas pada dirinya masing-masing. Jadi seperti itu. Artinya harus mengenal karakternya masing-masing. Jangan sampai kalau misalnya karakternya lembut, kemudian mencoba untuk membahas tentang tema-tema jihad, kita nggak bisa itu. Nah, bagaimana mungkin tema jihad kemudian disampaikan dengan cara yang lembut? Nah, kalau di dalam takbir, ya. Jadi harus menyesuaikan ini. Bukan berarti spesialis skill, bukan. Tapi harus mampu beradaptasi seperti yang tadi oleh Pak Kiai dibilang seperti itu. Artinya kita harus benar-benar mengenal materi yang kita sampaikan itu karakternya apa. Bukan karakter kita sendiri, ya, tapi karakter daripada materi dakwahnya itu. Materi dakwahnya apa? Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicermati dari apa yang tadi disampaikan. Itu kisah-kisahnya tadi luar biasa. Dari penyampaiannya saja kita sebenarnya sudah bisa belajar, ya, sudah bisa belajar bagaimana teknik retorika yang efektif yang hari ini sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Mudah-mudahan cermin tanya jawab untuk termin pertama 3 orang yang bertanya. Ya, saya persilakan. Sampaikan materi. Ya, anak kemarin. Al-Muhajir Tamarah ya. Kadang setelah ikut pelatihan seperti ini kita tahu teorinya, kemudian kita coba praktek lagi. Cuma kadang dalam misal kita menyampaikan materi setengah jam atau 1 jam, kadang apa yang sudah kita pelajari mungkin 10 menit, 20 menit kita masih ini, tapi setelah itu kadang-kadang kita tetap terganggu dengan misalnya kondisi audiens yang agak ribut segala macam, kadang-kadang mengendalikan emosi agak susah, sehingga kita apa yang sudah kita pelajari sebelumnya berubah lagi gitu. Iya, dia bercanda karena daya ingat kita ini kan rata-rata agak kurang bagus. Kalau ibu baru selesai pulang dengar ceramah sampai rumah suaminya tanya,
tadi ustadznya ceramah apa? Tahu. Baru pulang udah lupa. Fenomena ini umum ada pada kita karena daya ingat kita. Kalau ya kita ada ingat rata-rata lah. Rata-rata lain kalau ada profesor Jerman yang paling menguasai Islam, namanya Profesor Dr. Anna Iskimo, itu diberi kemampuan disebut dengan photographic memory. Jadi ingatan fotografi. Kalau di Italia namanya Antonio Marco Magliaveci, itu hafal baca satu buku langsung hafal isinya. Jadi Antonio de Marco Magliaveci itu konon hafal semua buku yang ada di perpustakaan di kota tempat tinggalnya di Italia. Karena dia sekali baca langsung hafal titik komanya. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lebih hebat. Imam Syafi'i itu belum baca baru lihat langsung hafal. Nah kalau kita kayak Pak Ustadz tadi rata-rata awal-awal ingat, setelah itu udah mulai apa ya, sama saya juga kadang-kadang dengar khotbah dengar tapi begitu tadi cuma karena saya tidak pernah membiarkan otak saya libur terus bekerja sih agak membantu gitu. Nah jalan keluarnya tadi antara lain yang saya sampaikan berkaitan sama materi hari ini nanti Pak Ustadz Alhan. Jadi kalau ada kalau di kitab kan ada kita perlu meraja atau apa istilahnya murajaah. Jadi murajaah itu perlu untuk mengingatkan kembali apa yang sudah ingat sebelumnya dan kita lupa. Itu perlu murajaah. Nah materi hari ini memang perlu murajaah. Sebenarnya dari kemarin saya bilang Ustadz Alhan materinya, tapi memang sampai tadi masih ada perbaikan. Jadi tadi saya udah niat kalau nanti mau bilang Ustadz Alhan nanti saya kirim share lewat WA kalau masih ada waktu, karena kita kan sampai besok supaya bapak-bapak ada kenangan, ada poin-poin. Saya yakin yang saya sampaikan tadi paling bapak ingat cuma beberapa aja. Orang saya sendiri lupa Pak. Saya kalau nggak kembali ke marajenya itu nggak ingat saya gitu. Karena ini bukan materi yang tiap hari kita bicarakan. Lain kalau materi yang tiap hari kita bicarakan udah nggak susah lupa lah gitu. Nah jadi itu kemudian yang pertama memang masalah ingat, daya ingat, dan itu bisa diatasi dengan banyak latihan. Latihan untuk menjaga daya ingat itu pertama kita sudah lakukan, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, kemudian membaca terus menerus. Kemudian ada marajid Mas nanti disampaikan. Nah, jadi kalau dengan adanya marajid seperti itu, kita nanti pulang kita buka-buka lagi lihat apa. Nah, tapi memang walaupun ada marajid tidak berarti langsung jadi enggak juga Mas. Jadi saya bilang tadi bahwa ini hasil dari pengulangan dalam pengalaman berdakwah kita. Pengalaman berdakwah. Di pengalaman berdakwah itu yang berulang-ulang karena saya 40 tahun berkhidmat di bidang ini. Jadi dengan sendirinya Pak Antum dari Makassar bukan? Pontianak, soalnya topinya Pontianak orang Makassar banyak, Bugis Makassar. Oh iya sih, Bugis ya. Jadi saya di Makassar 11 tahun Ustaz. Jadi kalau dimakan contoh, alhamdulillah karena saya ini asli Maluku Utara. Jadi kalau pulang ke Ternate itu saya bicaranya pakai dialek Maluku Utara. Saya ke Ambon, saya bicara menggunakan dialek Ambon supaya komunikatif dengan audiens. Tapi kalau balik ke Jakarta saya jadi Betawi lagi gitu. Ke Makassar saya bicara pakai dialek Makassar. Dialek Makassar. Kalau dialek Makassar kan ciri khasnya Ustaz Das'ad lagi ya. Tapi Ustaz Das'ad karena memang asli dari sana. Tapi kita karena tuntutan profesi kita bisa belajar. Jadi itu akan membantu. Itu saya katakan tadi Ustaz, insya Allah antum satu waktu akan datang. Karena seiring berjalannya waktu akumulasi dari pengalaman insya Allah. Tapi secara dari sisi teori harus ada rujukan, dan untuk tema atau kajian hari ini harapan saya nanti Ustaz Alhan akan cetak untuk dibagi-bagi insya Allah. Terima kasih. Demikian Ustaz. Ya, sebagai tambahan mungkin kalau terus dari putusan Musyawarah Rukun Pasar Sunanggiri yang saya tanyakan ketika berkhutbah seorang khotib, bagaimana retorikanya? Apakah dengan gerakan tangan, dengan gerakan badan, atau dengan seluruhnya Ustaz? Ini kita jawab. Assalamualaikum.
sedang tertib atau aturan-aturan khutbah. Kalau kita ceramah yang bebas atau sifatnya bebas, kita boleh bergerak atau mimik kita atau pakai apa saja bisa, karena tidak terikat pada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kalau khutbah, saran saya boleh pakai gerakan tangan tapi seperlunya saja. Kalau untuk penekanan tertentu yang kita anggap penting kita pakai. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya batasi gerakan-gerakan. Makanya di masjid tertentu kan ada tongkat ya, tongkat juga membantu kita. Atau tanpa tongkat pun kita udah tahu bahwa gerakan-gerakan yang berlebihan kita hindari karena khutbah terikat pada aturan-aturan. Tapi kalau sekedar mengangkat tangan atau misalnya membuat tangan seperti ini nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu, hindari juga jangan terlalu banyak gerak. Pak Trianto dari Masjid Al Muhajirin Bekasi, ya. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang mengalihkan perhatian dari yang mungkin yang tidak konsentrasi atau ngobrol. Tadi Ustaz sempat menyampaikan pakai power. Mungkin contohnya saya belum sampai. Ya. Itu saja Ustaz. Ya, makasih. Meningkatkan power suara itu pakai suara. Saya suka pakai suara pro. Ya, kurang lebih kayak gitu. Apa ya, mau bicara tentang apa? Kalau misalnya salah satu contoh, misal kita ingin mengajak orang pada peristiwa aktual sekarang ini, kita ingin menunjukkan bagaimana bentukan Islam itu bisa dipakai Bapak menggunakan bahasa seperti ini. Bagaimanapun itu saya pakai suara perut. Bagaimanapun usaha dan berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam tidak mungkin bisa menghancurkan Islam, karena Allah telah berjanji akan menjaga dan memelihara agamanya. Sambil menyetel ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Jadi suara mulut, kalau orang pakai suara powernya di mulut, suaranya akan terbuka. Itu bedanya, Mbak. Jadi kalau ada orang suaranya kedengaran tinggi intonasinya, tapi mulutnya nggak terbuka lebar, berarti dia pakai suara perut. Itu latihan kalau belajar begitu, Bapak, buku. Nanti kita belajar terus, insya Allah. Jadi contohnya seperti itu. Begini Ustaz, nama Khairul Umayyah dari Masjid Darul Mutakin di sini, dari jamaah Ustaz. Jadi sebenarnya saya ini belum pernah berkeinginan untuk juga ikut menjadi khotib, imam. Tapi kalau di lingkungan keluarga sudah biasa. Nah, latar belakang saya ini ekonomi, Ustaz. Jadi tentu dalam kepala ini masalah ekonomi dan politik gitu kira-kira. Tapi saya berlatar belakang dulu pernah belajar agama, karena di tingkat SMA, kalau dulu namanya PGA, Pak. Saya pernah tamat dari PGAN, jadi ada latar belakang agama itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak kira-kira metode cepat? Nah, ini metode cepat untuk menjadi khotib, ya, instan, yang punya dalil-dalil. Ya, berarti artinya apa? Ada istilahnya sistem, bukan sistemnya, materi-materi ya, materi-materi yang khusus, yang ada dalil-dalilnya untuk kita sampaikan. Jadi ada nggak itu gitu ya, mewakili. Wa hidayah fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ingin disampaikan berkenaan dengan persiapan acara besok, dan insya Allah panitia menyiapkan makan siang ya.